Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada kesempatan semua mengurus ranting Mutia Ratu Kunting 2 apa 1? 2 Ratu Kunting 2. Berarti ada Kunting 1 ya? Ada. Yang belum 3. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT bisa kumpul di rumah Bapak Sofyan. Semoga dengan jamuan ini, dengan adanya pengajian di sini, rumah ini menjadi berkah. Amin. Karena rahmat turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya nggak sengaja ketemu sama Pak Kiai Khalil. Habibullah Ta'ala, beliau yang ini mau berbes. Senior berbes lah. Senior kita masih ngisi di Masjid Agung Tegal, Brebes, di Masjid Kodim, Brebes, dan juga ngisi sama dengan saya di Masjid Al-Mu'minun, kuliah subuh sama kajian ibu yang saya. Saya mengisi kajian ada Pak Kiai, itu gimana ini ya? Gitu. Saling mengisi deh. Makanya ini saya hanya sebentar saja ya. Nanti Pak Kiai Khalil kan menambahkan kita ambil faedah dari beliau walaupun saya ketemu ini. Dan biasa tiap biasa. Biasa. Ini kan biasa. Iya. Biasa. Masya Allah ya. Dilanjut bos biasa. Sudah biasa. Oh gitu. Cuma saat kemarin sakit, jadi enggak. Alhamdulillah. Jadi beliau orang Pegatan, dapat istri orang Tegal. Tetangga saya. Saya orang Tegal, ada kerja Pegatan. Bisik-bisikan Bibi ya? Jadi jalan. Jadi jalan. Oh, kita happy. Itu kayak bujung deh. Tadi dibaca dalam kita ngaji bareng itu di Al-Furqan ayat Ibadur Rahman. Maka saya akhirnya saya ngisiin aja yang ternyata isinya sangat penting buat kita semua ya, yaitu Ibadur Rahman. Dan mungkin Pak Kiai sudah sering menyampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan apa, rendah hati. Kemudian wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Ketika orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, mengolok-oloknya, meremehkannya, qalu salama, justru yang disebut Ibadur Rahman itu menjawabnya dengan jawaban yang santun, lembut, radduha bil ma'ruf, yaitu dengan apa? Membalas dengan baik atau memberikan salam, yaitu assalamualaikum. Ibadur Rahman, hamba Allah. Hamba Allah ada dua, hamba Allah yang dia beribadah hanya kepada Allah, dan hamba yang sifatnya hanya meyakini Allah dalam rububiyahnya saja. Seperti orang-orang kafir, orang musyrik itu meyakini bahwa Allah pencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang merajai manusia,
Allah yudabbiru yang mengatur urusan su'unil khalqi, makhluknya. Ya, su'unil khalqi. Jadi mereka itu hanya dalam rububiyah saja. Dalam rububiyah saja. Tapi kalau hamba Allah yang hanya menyembah Allah Ta'ala, itulah hamba Allah yang disebut hamba Allah dalam uluhiyahnya. Ini disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ini. Dan kita adalah hamba yang hanya menyembah Allah saja secara hak. Kita mengakui Allah sebagai Rabb, kita mengakui Allah sebagai ilah. Maka ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan hamba Allah ini mereka adalah yang sunnah alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan sombong, tapi rendah hati, bisakinati wal khudu wal waqar. Dalam pasal disebutkan demikian, tidak merasa sombong. Dalam surat Luqman disebutkan di antara wasiat Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, karena orang yang sombong tidak akan mampu menembus bumi atau bisa naik setinggi gunung. Wala tafiqul ardu wala jibala tula. Dalam ayat yang lain itu orang sombong. Bumi tidak bisa ditembus, gunung tidak bisa direngkuh. Itu orang sombong. Sombongnya bagaimana pun dia lemah. Makanya orang yang sombong dibangkitkan berikan semut yang kecil hina-hina nanti di akhirat. Maka jangan sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah batarul haq, wahamdun nas, yaitu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Al-haq dirabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq dari Allah, maka jangan jadi kayak orang yang ragu dengan al-haq. Dan yang kedua, sombong kepada manusia, kepada makhluk. Itu sombong karena kekayaannya, karena kecerdasannya, seperti Fir'aun, ya kan? Sombong karena merasa berkuasa, ingin disebut sebagai Tuhan. Ada orang yang mengatakan kalau bukan karena saya, maka nggak akan bisa seperti ini. Itu sombong. Maka hilangkan kesombongan. Dan sombong itu sifatnya iblis. Karena disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Apa sih yang kita miliki? Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di Isra Mi'raj dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ajarkan umatmu satu kalimat ini. Itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat hauqalah ini diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad supaya diajarkan kepada umatnya. Perbanyak umatmu membaca la haula wala quwwata illa billah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengartikan makna la haula wala quwwata, tidak ada daya. Tidak ada daya aku bisa menghindarkan diri dari maksiat, dari dosa, kecuali karena taufik dari Allah. Jadi kita bisa menghindarkan diri dari dosa, maksiat, kita tinggalkan karena taufik dari Allah, Pak. Wala quwwata, dan tidak ada upaya, kemampuan, kekuatan kita menjadi orang baik, jadi orang soleh, orang yang senang kebaikan, kecuali karena taufik dari Allah, kehendak Allah. Terus apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Kita menjadi orang baik, taufik dari Allah, alhamdulillah. Kita bisa meninggalkan maksiat karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disombongkan? Maka kita disuruh untuk rendah hati,
rendah hati. Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, rendah hati. Bisakinah wal wudu, rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Karena orang sombong itu akan menyesal di kemudian hari. Nah, kemudian wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang yang jahil, dia belum tahu ilmu, maka ucapkan yang baik, yang lemah lembut. Karena belum tahu ilmu. Mereka ngolok-ngolok tentang jilbab, mereka ngolok-ngolok tentang ini, jenggot dan sebagainya. Karena belum tahu ilmu. Qalu salama, ucapkan dengan baik kepadanya. Dengan santun misalkan. Karena dakwah itu ketika dengan santun akan mudah diterima oleh orang. Akan mudah diterima oleh orang. Dan Nabi itu orang yang lembut. Dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, betul? Kalau Nabi itu keras, temperamental, maka orang akan lari semua. Walaupun tafadhal ghalibal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau ya Muhammad keras, gampang marah, emosi, maka mereka akan lari dari sekelilingmu, dari dirimu ya Muhammad. Maka Nabi berdakwah dengan kelembutan. Apalagi sama orang yang jahil, orang yang tahu ilmu. Idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ini ciri ibadur rahman yang pertama. Kemudian waladina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang yabituna, dia tidur malam, bermalamnya maksudnya. Di malam tersebut yabituna, maka yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Melalui malamnya untuk sujud dan untuk berdiri, untuk sholat malam. Yang ibadur rahman, orang yang sholat malam, Pak. Ya, orang yang yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yang mereka yang melalui malamnya untuk sujud, untuk berdiri, untuk sholat malam. Makanya orang-orang yang ibadur rahman, orang yang sholat malamnya rajin. Di sini bagaimana kita semua? Insya Allah. Kita Syekh rahimahullah taala yuksiruna min salatil lail mukhlisina fiha li rabbihim mutadallilina lahu. Yaitu mereka banyak melakukan sholat malam, mengikhlaskan sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah, mutadallilin, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Nangis-nangis, sujud-sujud waktu malam, merasa hina di hadapan siapa? Allah SWT beribadah. Karena makna ibadah secara bahasa itu apa? At-tadallul wal khudu'. At-tadallul itu apa? Menghinakan diri. Wal khudu', merendahkan diri. Makanya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kalau malam hari bangun malam. Kan ada orang bangun malam cuma lihat bola. Kalau ada bola. Yang nguyuh tok. Apa? Pipis tok. Ya ada yang pipis tok. Ada juga ya kan? Ini. Kemudian tidur lagi. Seperti itu. Apa aku sudah Pengakuan tulus. sudah subuh. Oh, subuh. Walah. Kan makanya doanya seperti 3 malam terakhir. Ila sulusil lail akhir. Allah turun ke langit dunia, Allah Ta'ala yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala ila samai dunia fi sulus al-akhir min al-lail. Di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita minta kepada Allah. Makanya jangan kita bangun lebih awal. Mending bangun di sepertiga malam terakhir, salat malam. Itu ciri orang baik, ciri orang soleh itu salat malam. Karena apa? Abdul sholat ba'dal maktubah apa? Salat tahajud. Salat paling baik setelah salat wajib apa? Tahajud. Yang lain pada dengkur, moro, kita bangun nangis-nangis. Apalagi sambil nangis.
Nangis karena apa? Banyak dosanya, takut neraka, pengen surga. Masya Allah. Maka sampai Rasulullah SAW mengatakan, la yalijun nar man baka min khasyatillah. La yalijun nar wajhahu man baka min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Berapa kali kita menangis karena takut kepada Allah? Mungkin kita jarang menangis. Mungkin kita jarang menangis. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Fi yaminihi muswaddah, fi yasarihi muswaddah. Di sebelah kanannya ada sekelompok orang, yaitu ruh-ruh. Di sebelah kirinya ada ruh-ruh juga, sekelompok orang. Idza nadhara ila yamin dhahika, wa idza nadhara ila yasar baka. Kalau melihat ke sebelah kanan, mereka pada tertawa senang ahli surga. Sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama. Kalau melihat ke sebelah kiri, mereka pada menangis karena ahli neraka. Maka sampai Nabi berkata, siapa itu ya Jibril? Itu Adam. Itu Adam alaihissalam. Maka Nabi diperlihatkan orang ahli neraka menangis, nangis, yang surga senang. Mungkin sekarang banyak orang yang senang, nanti di akhiratnya nangis, ya kan? Di dunia banyak yang nangis takut kepada Allah, di akhiratnya senang dibalik. Maka ada beberapa riwayat tentang Nabi diperlihatkan siksaan-siksaan oleh ahli neraka. Di antaranya orang yang makan riba. Itu bibirnya besar, mengambil batu neraka, setelah diambil dengan bibirnya langsung masuk ke dalam, keluar dari tubuh. Itu yang makan riba. Mana halal? Yang halal adalah jual beli. Allah mengatakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka sholat malam sangat penting sekali untuk membangun ruh. Membangun apa? Ruh kita supaya lebih dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah satu kilan, Allah akan mendekat satu hasta. Kalau kita dekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat satu tepak. Kalau kita mendekat kepada Allah dan berjalan, Allah akan berlari taruhlah. Maka kita dekat kepada Allah, Allah semakin mendekat kepada kita. Kalau semakin menjauh, ya jauh lagi nanti. Maka untuk mendapatkan kebaikan, keistiqomahan, dekati Allah terus, DP. Ya kan? DP nanti Allah akan lebih dekat lagi. Caranya gimana DP? Beramal soleh, menjauhi maksiat, ngaji dan sebagainya. Ya, ngaji dan sebagainya. Maka Allah firman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan mereka lambungnya jauh dari tempat tidur. Dan mereka lambungnya jauh dari tempat tidur. Akhirnya apa? Salat malam, salat tahajud. Kemudian yad'una rabbahum, mereka meminta kepada Allah dan mereka khaufan wa tama'an, dengan harap, dengan rasa takut dan rasa harap, cemas dan rasa harap. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Masya Allah ya. Ayo salat malam mulai salat malam. Yang udah malas, maghrib lagi salat malam sama istrinya. Kalau ada orang dalam hadis membangunkan istrinya, atau istrinya membangunkan suaminya untuk salat malam, walaupun bersama ataupun bersama sendiri-sendiri, maka dalam disebut sebagai apa? Disebut sebagai orang yang taat kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Ini suami istri saling membangunkan. Nabi Muhammad kalau membangunkan keluarganya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk sholat malam itu membaca ayat. Wa'mur ahlaka bis sholati fastabir 'alaiha.
dengan percikan air, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kemudian bersabarlah ketika mengerjakan sholat. Astabir alaiha. Ya. Jadi perintahkan keluargamu untuk sholat. Sholat malam ini dibangunkan buat sholat malam. Kemudian sabarlah dalam melaksanakan sholat. Cara membangunkan. Mungkin panjenengan beda cara membangun istri, bagaimana caranya terserah dengan ya kan? Apa? Jangan diguyur, kasihan ya kan? Dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kemudian waladina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam, ya Allah palingkan dari aku, dari kami adzab jahannam, inna adzaba kana gharama. Sesungguhnya adzab jahannam itu membuat kebinasaan yang kekal. Adzab jahannam adalah apa? Membuat kebinasaan yang kekal. Ya, kemudian inna saat mustaqarra wa muqama, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Tempat paling buruk adalah jahanam. Nah, kita nggak usah lihat sudah membayangkan siksanya bagaimana, itu paling berat. Ya, Nabi diperlihatkan orang riba aja, ya, sampai Nabi itu sering mengatakan kepada sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la tuhibtum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malaikat penunggu neraka itu enggak senyum. Nabi melihat dalam riwayat di Isra Mi'raj. Nabi juga melihat sebagainya disiksa. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, yang aku lihat, kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Bagaimana ketika ada disiksa dan sebagainya? Puasa Ramadan saja Nabi itu dibawa oleh dua malaikat dalam tidurnya. Kemudian Nabi tidak bisa jalan, saking terjalnya naik ke atas, kemudian dibawa dua malaikat sampai di atas. Nabi berkata, "Itu siapa, wahai malaikat?" Ternyata ada orang yang sedang dibalik, wajahnya di bawah, kakinya di atas, kemudian mulutnya banyak darahnya, sobek mulutnya. Siapa yang malaikat? Itu adalah umatmu yang tidak berpuasa puasa Ramadan. Nabi diperlihatkan itu. Makanya Nabi mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Sekarang banyak sekali media-media di depan kita yang mengetengahkan banyaknya candaan dan tertawa, betul? Membuat kita jauh dari Allah SWT. Karena banyak tertawa melemahkan hati, mengeraskan hati. Dan ketika hati lemah, hati keras, untuk ibadah itu berat. Itu karena banyak tertawa. Beda sama orang yang dekat kepada Allah banyak menangis. Itu sangat beda sekali. Ya, Masya Allah ya. Ya kita introspeksi diri lah. Saya juga introspeksi diri semuanya. Semuanya kan juga kan hati ya kan. Kemudian di sini kita bisa belajar supaya kita banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan aku dimasukkan ke neraka. Ya kan? Jangan kita masuk neraka Allah, ya kan? As'alukal jannata wa a'udzubika minan. As'alukal jannah. Ketika kita minta surga 3 kali, maka surga berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan ke surgamu, ya Allah. Ketika kita berharap kepada Allah dijauhkan dari neraka, maka neraka akan berkata 3 kali kita minta, ya Allah, jauhkan dariku neraka, ya Allah, jauhkan ya Allah. Maka neraka berkata, ya Allah, jauhkanlah hamba ini dari neraka. Maka kita selalu minta surga
dan supaya dijauhkan dari api neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah ya Rabb, isrif anna, palingkan dariku jauh-jauh adab jahannam. Inna adabaha kana gharaba. Inna sa'at mustaqar wa muqam. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang yang berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan infaknya. Tidak berlebihan. Ada orang datang di Bilqul Maruf masalah sedekah. Ya Rasulullah, aku punya 1 dirham. Maka Rasulullah, infakkan untuk dirimu, buat makan dirimu dulu aja. Maka kemudian dia berkata, ya Rasul, masih ada 1 dirham lagi. Rasul berkata, untuk keluargamu, untuk istrimu. Ya Rasul, aku masih punya 1 dirham lagi untuk anakmu. Ya Rasul, aku masih punya 1 dirham lagi. Rasul berkata, untuk pembantumu, untuk budakmu. Rasanya bukan pembantu, tapi budakmu. Ya Rasul, aku masih punya 1 dirham lagi. Maka dia berkata, engkau lebih tahu kemana uang itu untuk dibelanjakan, diinfakkan. Artinya apa? Infak itu banyak boleh, tapi jangan sampai meninggalkan keluarga kebutuhan. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, ketika dia dalam kondisi yang sakit luar biasa, ya Rasul, apakah ini adalah akan menjadi akhir dari hidupku, kematianku? Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Maka berkata Rasul, tidak, ya Abu Waqqas, tidak. Engkau akan hidup lama dan akan mengguncang kaum kafir. Ternyata ucapan Nabi itu benar. Dari mana kita bahwa Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah hidup lama? Dari Allah SWT. Maka sampai Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang, datang ke Cina, datang ke Rusia, sampai bahkan dalam sejarah yang baru, sampai datang ke Aceh. Sahabat Nabi yang masuk surga di antara 10 sahabat. Di buku sejarah yang baru itu ada seorang Ustaz Penyasin Abidin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa masuk Indonesia Aceh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Aku punya harta, aku sakit ini, saya infakkan 2/3 untuk agama Allah. Kata Rasul, jangan kebanyakan. Kalau 2/3 banyak, setengahnya ya Rasul, jangan kebanyakan. Kalau enggak setengahnya, 1/3 ya Rasul. 1/3 sudah banyak dan itu cukup. Sampai Rasul mengatakan, janganlah seseorang meninggalkan keluarganya meminta-minta karena orang tuanya brul-brulan sedekah. Paham maksudnya? Jangan berlebihan. Harus melihat kondisi. Tapi kalau kita nggak infak sedekah, siapa yang memperjuangkan? Mimma razaqnahum yunfiqun, tetap kita bersedekah. Apalagi di ayat alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak di waktu dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan orang yang bisa menahan emosi marah. Wal afina 'anil nas, dan dia bisa memaafkan manusia. Ya, dan dia adalah orang yang Allah cintai karena Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, orang yang berbuat baik. Masya Allah. Maka jangan berlebihan, walau yaqturu, dan jangan pelit. Ini lawannya berlebihan apa? Pelit. Ada orang bakhil begitu, pelit sekali. Broto wali. Apa? Jadong. Itu. Sampai apa nggak mau diinfakkan, cekel genggam kuat-kuat. Ada mungkin seperti ini? Ada. Saya baca ya Allah ya, dilihat di sini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Al-Hilali, kebanyakan orang kaya tidak berinfak. Justru sing berinfak agama sing biasa. Sing ora sugih
pas-pasan. Di sini kan nggak ada sultan ya. Enggak ada. Tentang Turki. Ya tentang Turki ini tuh. Sultan ada gunting. Iya. Tentang mukodam. Ya, Masya Allah ya. Banyunya dibuang itu. Bahkan apa yang ada di qawama. Tapi justru yang tengah-tengah di antara tidak berlebihan dan tidak kikir. Saya nggak baca ini malah tafsirnya. Secara umum saja. Kemudian ini yang penting ini sekali. Termasuk ibadur rahman waladina la yad'una Allah ilahan akhar, yang tidak menyembah bersama Allah dan Tuhan yang lain. Ibadur rahman itu bukan orang yang musyrik yang suka kedukun. Waladina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menjadikan bersama Allah ada ilah yang lain, Tuhan yang lain. Percaya dukun, paranormal, pintar, ahli nujum, itu bukan ibadur rahman. Takon hari baik, menyepiting, ngawina anaknya, bukan ibadur rahman. Takon jodoh, mantukun, bukan ibadur rahman. Pasang susu kepet tambah ayu tambah gagah, bukan ibadur rahman. Punya besel ben kebal, bukan ibadur rahman. Punya centong laris. Punya centong ben laris, centong sing anak. Iya, itu bukan ibadur rahman. Punya cincin anak khodame. Nah, siapa nih kene? Mukodam. Mukodamnya. Mulanya banyunya laris. Iya mau khodam. Pak Ustadz Mukodam lagi. Jadi apa? Bukan ibadur rahman. Nyanyi janda lah. Ya, hari Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Kali Sokat nyeperok jarinya anak. macam-macam. Ada. Itulah yang tempat-tempat untuk mencari rezeki yang tidak halal. Aden. Oh, Ya, ada. itulah yang disebut orang musyrik. Apa orang musyrik itu? Orang yang yaj'alu ma'allahi ilahan akhar, menjadikan bersama Allah sesembahan itu musyrik. Makanya berkata Rasulullah SAW, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak syirik kepada apapun, masuk surga. Tapi siapa yang bertemu Allah kemudian dia syirik, dia masuk neraka. Isinya besarnya mati, masih mati. Isi dua perjanjian kalau dukun mati. Naudzubillah gara-gara duit. Ya. Dia apa? Agama dijual untuk rupiah supaya kekuatan naik. Musim pilihan caleg ada orang yang kedukun nggak? Ada nggak? Bisa ada. Kayak astagfirullahaladzim. Calon anggota dewan ya. Barang usaha jadi malah diwakilkan. Nah, gue. Karena tidak dengan apa? Iman, bukan dengan iman, tapi dengan cara yang tidak benar itu. Naudzubillah min dzalik. Itu syirik, itu musyrik. Makanya orang musyrik itu bahaya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang tidak membunuh jiwa secara hak kecuali dengan hak. Dengan hak dibunuh, dia wanita udah pernah nikah, zina sama laki-laki dirajam sampai mati. Itu dengan hak, boleh dibunuh. Orang yang murtad dari Islam boleh dibunuh kalau negara Muslim loh. Terus yang boleh dibunuh lagi, ya, mereka ya kisos kalau membunuh jiwa Muslim sengaja membunuh berencana, maka hukuman. Ada qatlul amdin, ada yang sengaja, ada yang sibu amdin, yang tidak sengaja, yang setengah sengaja, ada yang tidak sengaja. Maka hakim akan tahu mana yang harus dikisos, mana yang tidak. Hanya bayar diat saja, denda.
Maka hakim melihat kondisi. Hakim melihat kondisi. Makanya sampai Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Dan siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, maka kekal di neraka jahanam. Makna di neraka jahanam ini, Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa ada dua pendapat. Di Al-Kabair saya baca, di itunya footnote-nya, takriknya disebutkan bahwa orang sebagai ulama berpendapat bahwa dosa yang menyebabkan masuk neraka adalah dosa membunuh muslim. Sebagian lagi berpendapat bisa diampuni jika Allah menghendaki walaupun dia membunuh muslim. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa orang yang membunuhnya itu dihukum di neraka terlebih dahulu. Itu pendapat yang pertama. Dia termasuk bahwa yaqtul mu'minan muta'ammidan tadinya. Pendapat yang kedua bahwa itu tergantung kehendak Allah dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni orang yang mati dalam keadaan dosa yang lain. Jika Allah menghendaki, lima yasa bagi yang Allah kehendaki. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, tidak. Tapi kalau mati dalam keadaan selain syirik, Allah bisa mengampuni jika Allah menghendaki. Ini pendapat yang kedua. Walaupun dia membunuh, belum bertobat, tapi dia diampuni Allah, itu kehendak Allah. Maka disebut al-kabair tahta masyiatillah. Dosa besar tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahmat, karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Kata Allah dalam hadis qudsi. Ya. Kemudian wala yazlum, dan tidak berzina. Ibadur Rahman bukan orang yang berzina. Bukan orang yang berzina. Yang enggak bawa wadon kos sejam 2 jam. Tegal agama ya. Kalau sudah banyak maksiat, kos sejam 2 jam bawa perempuan kontak ganti, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan salahkan ketika nanti ada bencana alam. Iya kan? Karena ketika sudah banyak zina, sudah banyak riba, sudah banyak khamr, Allah menghalalkan daerah tersebut untuk diazab. Ya, idza dhuharu zina war riba wal khamr, ya, wal khamr fi qaryatin hadis. Ketika telah tampak zina, riba dan khamr dalam satu wilayah, maka Allah halalkan wilayah itu akan diazab oleh Allah SWT. Maka jangan salahkan ketika sudah banyak maksiat merajalela, di situ ada azab. Itu kenapa? Sebab kerusakan manusia. Semua musibah itu karena kesalahan siapa? Manusia. Tapi kalau sekarang kan dikaitkan dengan fenomena alam. Karena ada lempengan bumi yang ini yang itu, sehingga orang itu nggak takut. Iya. Coba kalau di berita nasional, di daerah ya, Cianjur terjadi gempa karena banyaknya LGBTQ, karena banyaknya orang maksiat itu. Mungkin TV-nya digeruduk mungkin. Iya. Tapi padahal diberitakan secara nyata. Benar, misalkan. Justru sebenarnya pemberitaan itu justru yang akan menguatkan. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada gempa, Umar langsung memanggil seluruh masyarakat. Tidak pernah terjadi gempa di zaman Rasulullah. Baru ini tergempa di Madinah. Itu karena kemaksiatan penduduk Madinah. Bertobatlah, beristighfar kepada Allah. Itu Umar langsung mengatakan demikian. Bukan karena fenomena alam, tapi karena maksiat.
Wa man yaqbal dzalika yalqa asam. Siapa yang mengerjakan itu niscaya mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzaba yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Maka akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila sholihan aulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat ini. Dia pernah berzina, dia pernah membunuh, dia pernah syirik musyrik, ya kan? Tapi dia kemudian bertaubat. Taubat kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Makanya disebut sini kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila soleh. Maka apa? Disebut sini faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah mengganti kejahilan mereka, kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah. Bahkan Allah Ghafurur Rahim, dan ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, ya kan? Dan barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ibadur Rahman yang lanjutnya, walladzina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi maru kirama. Itu orang-orang yang tidak menyaksikan, memberikan kesaksian palsu. Yashhaduna zur, kesaksian palsu. Di pengadilan jadi saksi palsu. Yang memberatkan orang yang tidak bersalah. Ada kan? Karena rupiah, karena ditekan mau dibunuh kayaknya dia begitu. Ya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan yang pertama, asyirku bila syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Hukul walidain, durhaka sama orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi duduk sambil bertelekan sambil standar mengatakan wasahadatas sur wa qawlas sur wa sahadatas sur wa qawlas sur sampai Nabi mengulang-ulang terus. Kemudian para sahabat mengatakan laitan musakata, seandainya Nabi mau diam, tapi Nabi mengatakan terus sahadatas sur qawlas sur sahadatas sur terus menunjukkan apa? Besarnya dosa sumpah palsu, saksi palsu. Kemudian selanjutnya adalah wa idza maru bil lagwi maru kirama. Ketika melewati perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ada hal-hal yang bermanfaat, mereka tidak ingin ikut di dalamnya. Nah, orang malah milih nyawa orang, tapi tidak ingin melihat kegiatan itu. Mending daripada ditanya nanti, matanya ditanya, kenapa kamu hadir di tempat saweran-saweran? Kan ditanya nanti. Inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kan sesungguhnya pendengaran wal basara mata wal fuada hati kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk walladzina maru bil lagwi maru kirama. Itu ibadur Rahman, orang yang ketika melewati orang-orang yang baik, dia tidak mengikutinya atau menjauhinya. Abdullah bin Mas'ud itu terkenal sekali. Kalau ada orang lagi nggak manfaat, dia mencari jalan yang lain daripada nanti ketemu orang tersebut. Barangkali nggak enak dihentikan, ya kan? Mending mencari jalan lain. Mana? Ya, kebu. Lalu mana? Ibu apa? Bahasa masalah apa gitu, penting banget. Itulah. Itu orang yang baik itu seperti itu. Tapi jarang sekarang ya. Mudah-mudahan di sini semuanya seperti itu. Amin ya Rabbal. Terus
Walladzina idza dzukhiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Nah, karena orang-orang Muslim ketika diberikan ayat Allah, tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ya kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat kepada mereka orang beriman, mereka akan bertambah imannya. Tapi kalau ibadah Rahman seperti itu, kan kalau bukan ibadah Rahman, dibacakan ayat Allah, diberikan nasihat, malas semakin tidak terima dan sebagainya. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa doanya? Insyaallah. Kemudian janji Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Menekal di dalamnya surga itu sebaik-baik ya, tempat menetap dan tempat kediaman. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Ya ibadur Rahman, hamba Allah yang tidak musyrik. Jadi ini tidak musyrik, tidak melakukan dosa besar, kemudian beribadah kepada Allah, menjauhi yang lagun, yang sia, banyak berdoa supaya masuk surga, dijauhkan dari neraka, banyak infak, tidak berlebihan, tidak kikir, ya kan? Kemudian berdoa dan bertobat dari dosa besar. Ada yang pernah membunuh, ada yang pernah berzina, ada yang pernah melakukan hal dosa besar, maka dia bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan ganti kesalahannya dengan kebaikan. Kemudian terakhir, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Paham ya? Semua ada paham semua. Saya kira cukup. Barangkali ada tambahan dari Pak Kiai Khalid. Apa-apa. Ya, mohon maaf, masa ngomong anak Pak Kiai nyeramahi ya. Afwan ya. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.